nama saya Lutfi Suganda Simanjuntak, saya dari kelas CE1C dengan NIM 2505112112. Di sini saya akan mempresentasikan materi arsitektur yang telah dipelajari pada semester kemarin. Di sini saya mengambil penjelasan tentang komputer. Komputer adalah alat elektronik otomatis yang dirancang untuk menerima data atau input, memprosesnya berdasarkan instruksi program yang tersimpan di memorinya, menyimpan data, dan menghasilkan informasi atau output dalam berbagai bentuk. Kemudian di sini ada penemu komputer pertama, yaitu Charles Babbage pada tahun 1922, yaitu seorang matematikawan dan penemu Inggris. Dia dianggap sebagai penemu komputer digital otomatis pertama dan mengembangkan konsep-konsep dasar seperti mesin perhitungan, mekanik atau difference engine, dan mesin analitik atau analytical engine yang mirip dengan komputer modern. Kemudian di sini ada generasi-generasi komputer. Generasi komputer terbagi menjadi 5 era, yaitu generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956, yaitu menggunakan tabung vakum untuk tujuan militer dan penelitian. Generasi yang kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1965, menggunakan transistor yang lebih kecil dan hemat listrik, dan tujuannya masih sama, untuk digunakan untuk militer dan penelitian. Pada generasi yang ketiga 1965 sampai 1970, menggunakan sirkuit terpadu atau IC yang membuat komputer lebih kecil, cepat, dan mudah untuk penggunaan komersial. Yang keempat, pada tahun 1970 sampai 2000-an, mengembangkan mikroprosesor, memungkinkan komputer pribadi atau PC dan laptop. Dan generasi yang kelima yaitu tahun 2000-an hingga saat ini, berfokus pada kecerdasan buatan, komputasi paralel, dan teknologi nano yang menghasilkan komputer lebih ringkas, dapat dikenakan, dan terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya ada mengambil motherboard. Motherboard adalah sebuah papan sirkuit utama atau mainboard dalam komputer yang menjadi pusat konektivitas dan komunikasi semua komponen penting seperti CPU, RAM, dan perangkat penyimpanan, serta menyediakan konektor untuk perangkat input atau output seperti keyboard dan mouse, dan perangkat eksternal lainnya. Motherboard bertindak sebagai jantung komputer, mendistribusikan data dan daya antar komponen sehingga komputer dapat berfungsi dengan baik. Ini adalah motherboard, dan ini adalah komponen-komponen dari motherboard. Di sini saya mengambil penjelasan beberapa dari komponen motherboard. Yang pertama yaitu ada chipset. Chipset ini berfungsi sebagai pengatur komunikasi antara komponen seperti CPU, RAM, storage, dan peripheral. Dan selanjutnya mendukung fitur seperti USB, SATA, dan audio. Kemudian memastikan kompatibilitas hardware di motherboard. Dan yang terakhir, mempengaruhi performa dan ekspansi sistem. Kemudian di sini ada CPU socket. Kegunaannya, slot pemasangan CPU di motherboard menghubungkan data, daya, dan sinyal ke sistem. Kemudian memastikan kompatibilitas CPU spesifik, dan yang terakhir memudahkan upgrade CPU. Kemudian di sini ada slot RAM. Slot RAM ini berfungsi untuk tempat pemasangan modul RAM di motherboard dan menyimpan data sementara untuk akses cepat di CPU, memungkinkan upgrade memori atau tambah kapasitas dan kecepatan. Dan yang terakhir, meningkatkan performa multitasking dan kecepatan sistem. Kemudian di sini saya ada mengambil BIOS. BIOS itu seperti otak dasar komputer yang menyalakan dan cek hardware saat komputer dihidupkan ataupun yang disebut booting. Tes cepat buat deteksi kalau ada kerusakan perangkatan OS, dan mulai menjalankan Windows atau OS lain dari hard disk. Kemudian yang terakhir, atur pengaturan hardware lewat menu sederhana seperti BIOS setup. Kemudian di sini ada port I/O seperti pintu masuk dan pintu keluar komputer, yaitu untuk menghubungkan perangkat luar seperti mouse, keyboard, yaitu perangkat-perangkat input, dan perangkat-perangkat output seperti printer dan monitor. Kemudian untuk transfer data cepat antar komputer dan gadget seperti USB, ini dia HDMI, dan yang lain-lain. Kemudian dukung fitur tambahan seperti suara, ini jaringan atau charging. Dan yang terakhir, bikin komputer bisa interaksi dengan dunia luar tanpa ribet. Kemudian selanjutnya
komponennya itu baterai CMOS. Fungsinya itu untuk menyimpan pengaturan dasar komputer seperti jam, tanggal, dan setting BIOS supaya tidak hilang saat komputer dimatikan. Jadi kalau baterai CMOS habis, biasanya jam komputer sering salah atau setting BIOS balik ke awal lagi. Dan materi yang selanjutnya saya ada mengambil prosesor. Prosesor adalah komponen utama yang mengolah data dan menjalankan perintah dalam sebuah komputer. Prosesor mengambil data dari memori, memprosesnya sesuai dengan instruksi yang diberikan, dan kemudian mengirimkan hasilnya kembali ke memori atau perangkat output. Prosesor ada banyak jenisnya, contoh Intel, AMD, Apple, Nvidia, Kris, dan lain-lain. Di sini saya mengambil contoh prosesor dari AMD Ryzen. Kemudian di sini ada prosesor Intel. Nah, ini dia prosesor Intel dan banyak jenis-jenis prosesor Intel. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Mulai dari Intel Core series, mulai dari Core i3, prosesor entry level untuk kebutuhan harian seperti browsing, aplikasi perkantoran, dan game-game ringan. Kemudian Core i5, prosesor kelas menengah yang menawarkan keseimbangan kinerja dan efisiensi daya, cocok untuk multitasking dan game. Kemudian Core i7 dirancang untuk tugas-tugas berat seperti gaming berat, editing berat, dan rendering. Core i9 prosesor kelas atas yang ditujukan untuk performa maksimal, ideal untuk gaming berat, rendering, dan aplikasi profesional. Kemudian ada Intel Core Ultra, generasi terbaru yang fokus pada efisiensi daya dan performa AI, dirancang untuk gaming, produktivitas, dan aplikasi berbasis SI. Kemudian ada Intel Pentium dan Celeron. Intel Pentium itu prosesor yang lebih baik dari Celeron, cocok untuk aplikasi perkantoran dan media streaming. Dan Intel Celeron prosesor kelas bawah yang paling terjangkau untuk komputasi ringan seperti browsing dan tugas-tugas dasar. Kemudian ada Intel Xeon, prosesor ini dirancang khusus untuk server workstation profesional. Keunggulannya adalah performa yang sangat kuat untuk beban kerja tinggi, memiliki lebih banyak core, dan mendukung fungsi ACC, Error Correction Code atau RAM. Kemudian ada Intel Atom, prosesor yang berfokus pada efisiensi konsumsi daya, dirancang untuk perangkat portable seperti tablet dan laptop ultra portable. Kemudian saya ada mengambil dari prosesor Ryzen dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai prosesor Ryzen ini, yaitu generasi-generasinya ataupun jenis-jenisnya, yaitu mulai dari Ryzen 3 entry level, cocok untuk tugas sehari-hari seperti perkantoran dan kuliah. Ryzen 5 keseimbangan antara harga dan performanya, ideal untuk multitasking dan gaming kelas menengah. Ryzen 7 performanya lebih kuat untuk tugas yang lebih berat seperti editing video dan streaming. Ryzen 9 dirancang untuk profesional dan kreator konten yang membutuhkan performa paling tinggi. Kemudian ada AMD Threadripper, prosesor performa sangat tinggi untuk workstation yang membutuhkan daya komputasi ekstra, sering digunakan untuk editing profesional dan tugas berat lainnya. Kemudian ada AMD Athlon, prosesor untuk PC kelas bawah dengan performa dasar yang cocok untuk tugas-tugas ringan dan hemat biaya. Kemudian ada AMD EPYC, jajaran CPU khusus untuk server perusahaan yang difokuskan pada performa maksimal, skalabilitas, dan efisiensi daya yang tinggi. Kemudian ada AMD FX, seri prosesor lama yang kini digantikan oleh Ryzen, dirancang untuk kinerja yang baik pada masanya. Kemudian ada AMD Opteron, seri prosesor server yang dirancang untuk menandingi pesaing di pasar komputasi profesional. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang tepat, kiranya mohon dimaafkan. Sekian.